والجنة من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى روح شيخ تقي الدين الحسني الدمشقي أبي بكر بن محمد الحسيني الحسني الدمشقي الشافعي، وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن وصانا بالدعاء. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan segala puji bagi Allah, bi ni'matihi, dengan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, tatimmus shalihat, menyempurnakan amal-amal soleh. Ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu itu adalah penyempurna amal-amal soleh. Ini kata doa Rasulullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ditambahin para ulama kalau dalam muqaddimah, wa bi fadlihi tatanazzalur rahmat. Dengan karunia Allah turunlah rahmat-rahmatnya Allah. Wa bi afwihi tubaddilu sayyi'at bil hasanat. Dengan kemaafannya Allah akan diganti kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sarmadiyan. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah terputus untuk kita ucapkan, membasahi bibir kita setiap detiknya. Karena di dalam surga itu ada pintu yang memanggil untuk orang-orang yang memuji Allah. Babul Hamidin. Mana orang-orang yang memuji Allah, yang gemar, yang selalu disiplin, yang banyak memuji Allah. Babul Hamidin. Bahkan buyutul jannah tubna lil hamidin. Tubna, dibangun
rumah-rumah surga itu karena orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu memuji-muji Allah yang banyak. Ya, jadi kita selalu memuji Allah agar kita diberikan oleh Allah karunia rumah, istana di surga. Jadi di dunia ini sebenarnya ngontrak sih kita ini ya. Ngontrak. Kontrak itu sifatnya sementara. Kapan kapan habis ya diusir. Nggak bisa kita. Kecuali kita masih ada jatah. Ya, itu di dunia. Tapi kalau di akhirat, khuludun wala maut. Kekal dan tidak akan pernah mati. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang patut kita haturkan setiap detiknya. Salawat serta salam kita tak lepas juga karena berkat Rasulullah SAW kita mengenal Islam. Karena berkat Rasulullah SAW kita dapat menikmati ibadah. Karena berkat Rasulullah SAW kita dapat insya Allah masuk surga. Ya, karena amal-amal soleh yang Rasulullah SAW capek, Rasulullah SAW letih, Rasulullah SAW payah untuk kita. Sebenarnya sayang sama kita. Jadi kita ala qadri sebanyak kita ingin meminta kebahagiaan di dunia dan meminta kebahagiaan di akhirat, sebanyak itu pula ente mengingat Allah dan mengingat Rasulnya. Jadi banyak-banyakin ingat Allah, banyak-banyakin ingat Rasulullah. Namanya hidup pasti ada masalah, pasti ada suka, pasti ada senang, pasti ada sedih. Ya, insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, hati yang siap untuk menerima sambutan daripada Ramadan al-Mubarak. Baik, rahimahullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayatnya yang kita baca sekarang ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Masya Allah. Ini ayat siam ya. Ayat puasa. Ayat siam tuh di dalam Al-Quran ada berapa? Tuan-tuan tahu nggak? Ayat siam di dalam Al-Quran itu banyak. Ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Abdul Baqi. Di dalam kitabnya Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Ya, Imam Abdul Baqi ini beliau punya kitab namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Quran. Itu beliau mengumpulkan, beliau mengumpulkan paling tidak kata-kata siam di dalam Al-Quran itu ada 10. Nah, ya. Di dalam Al-Quran kata-kata siam, kata-kata som itu ada 10 kali. Dan jumlahnya, jadi jumlahnya 10 itu, nah kalau kita petakan di dalam ilmu fikih, karena kita sekarang lagi mengkaji fikih, kita berbicara masalah fikih, paling tidak ada ayat 4. Ada 4 pembahasan, yang dimana 4 ayat pembahasan ini dalam fikih ini berbeda-beda. Pertama ayat yang spesifik berbicara tentang ayat puasa itu sendiri. Itu ada 4 ya. Ayat 183 Al-Baqarah, 184, 185 ya, dan 187. Nah, itu ya. Jadi ayat-ayat tersebut adalah ayat yang spesifik tentang puasa. Semuanya itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang tadi itu 183, 84, 185 dan 187. Dan yang kedua ada juga ayat puasa yang terkait dengan nazar. Nah, puasa yang terkait dengan nazar, terkait dengan nazarnya Sayyidatu Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sawma. Falan ukallimal yawma insiya. Tuh lihat ada puasa lagi kan? Jadi ayat yang kedua ini pembahasan puasa terkait tentang nazarnya Sayyidah Maryam. Di situ disebut sauma. Inni nazartu
Rahmani sauma, aku bernazar kepada Allah agar aku berpuasa falan ukallimal yauma insiya. Puasanya Sayyidah Maryam, nazarnya itu adalah tidak ingin berbicara dengan manusia. Itu. Ayat yang ketiga tentang kafarat ya. Ayat ketiga ini tentang kafarat, banyak disebutkan masalah-masalah kafarat ya. Ada 4 masalah kafarat haji, yang mana penggantian masalah kalau dia berburu saat haji maka dia terkena kafarat, diganti dengan puasa. Kafarat pembunuhan, kasus pembunuhan salah satunya kafarat juga, ada kafarat puasa. Dan juga termasuk kasus zihar. Zihar itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Mujadilah. Qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Seorang perempuan dikatakan oleh suaminya, "Wahai istriku, engkau eh, tengkuknya, engkau apa namanya, pundaknya sama dengan ibuku." Itu namanya zihar. Istrinya ngadu sama Allah sampai Allah bales itu. Allah mendengar curhatan seorang istri. Jadi nggak boleh suami seperti itu ya. Menyamakan. Itu ada zihar. Itu ada kafarat itu. Ada kafarat kalau menyamakan istri dengan seorang ibu gitu. Dan yang terakhir ada penyebutan kata puasa yang mana ada asbabun nuzul. Nah, ada kalimat puasa di sini di ayat surat Al-Ahzab. Ini ada asbabun nuzul, ada kalimat saum di situ, as-shaimat. Asbabun nuzulnya ada seorang wanita Al-Ansariyah namanya Ummu Amarah. Ummu Amarah ini dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam itu seakan-akan mendiskriminasi wanita. Kenapa sih laki-laki dan wanita itu didiskriminasi? Banyak sekali ibadah itu yang mengunggulkan laki-laki daripada wanita." Itu Ummu Amarah itu komplain sama Rasulullah. Islam tuh gak adil banget sih memperlakukan seorang wanita. Nah, sampai seperti itu wanita Al-Ansar ini, Ummu Amarah. Contohnya kata Rasulullah SAW, ente nggak boleh ngomong gitu, wahai Ummu Amarah. Allah langsung turun ayat menjawab Ummu Amarah. Allah berkata, amal ibadah laki-laki maupun amal ibadah perempuan tidak dibedakan. Semuanya di mata Allah itu sama. Ya, maka turun al-kalimat di sini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitani was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. Nih kalimatnya ini ya yang kita bahas sekarang. Jadi ada kalimat saum yang menerangkan tentang pembelaan bahwa seorang wanita juga di mata Allah mendapatkan hak yang sama, mendapatkan pahala yang sama. Jadi tentu di dalam aturan fikih ada aturan fikih yang berbeda, tapi pahala, ganjaran, balasan Allah untuk wanita di sisi Allah sama saja. Ya, jadi syariat puasa Ramadan itu diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Ayat puasa atau syariat Ramadan itu ketika Rasulullah SAW sudah berada di hijrah di kota Madinah. Jadi selama 13 tahun di kota Mekah Rasulullah SAW belum ada perintah hijrah. Ya. Jadi ayat 183, 184, 185 itu turun di Madinah. Ya, makanya disebut Madaniyah. Di tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijriah. Itu baru turun ayat puasa, perintah syariat puasa. Artinya Nabi selama Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah sebelum hijrah 13 tahun lamanya beliau belum berada melakukan perintah puasa Ramadan. Jadi sebelum Ramadan ada nggak puasa Ustaz? Ya ada. Ada syariat puasa di sebelum Ramadan namanya syariat puasa Asyura. Itu yang baru wajib. Saat itu Nabi SAW tengok orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, ente ngapain ente? Kok hari 10-10 ada hari spesial bagi ente? Ya kan? Akhirnya mereka bercerita, ya Rasulullah, hari ini adalah hari besar kami. Hari raya kami. Kok ente puasa, kata Nabi? Kami ini ya Rasulullah memperingati di mana hari diselamatkannya Nabi kita Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi kalimatnya kami menghormati hari diselamatkannya Nabi Musa. Nabi langsung salam berkata,
Ya Yahudi, orang-orang Yahudi, A- ana ahakku bi Musa. Aku adalah orang yang berhak menghormati Nabi Musa daripada ente. Oh, digituin oleh Nabi Muhammad. Wahai orang-orang Yahudi, saya ini adalah orang yang paling berhak menghormati Musa daripada kalian-kalian. Nabi Musa itu teman saya, teman dekat saya. Ya, saya ceritakan kepada ente, saya kedekatan sama Musa itu sejak saat Isra Mi'raj. Allah Isra'kan saya jumpa di Masjid Al-Aqsa. Ini cerita sedikit ya, masalah Isra. Di situ saya jumpa dengan semua para nabi termasuk Nabi Musa. Setelah sholat berjamaah di Masjid Al-Aqsa, semua pada naik ke langit masing-masing. Di langit kentam saya jumpa juga nama Musa. Ya kan? Nabi Musa bertanya kepada saya, ya Muhammad, ente dapat apa dari Allah? Saya dapat 50 waktu perintah sholat. Kata Musa, ya Rasulullah, minta lagi keringanan dari Allah. Naik lagi ente, naik. Umatmu nggak akan kuat melaksanakan ibadah sholat 50 waktu. Akhirnya Nabi Musa memberi saran, Nabi Muhammad minta keringanan. Dikasih oleh Allah keringanan 45. Naik lagi 40 turun. Naik lagi 35 sampai 5. Nabi Musa masih tetap komplain. Ya Rasulullah, kalau bisa nggak usah ada sholat. Ya, umatmu itu berat melaksanakan 5 waktu itu. Nah, di situ tahu nggak, tuan-puan? Di situ ada rahasia tersembunyi. Ada rahasia tersembunyi di hati Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau kita mundur sedikit sejarah ini, kisah ini, cerita ini, Nabi Musa sepanjang hidupnya, semasa hidupnya, dia pernah minta sama Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, tunjukkan kesempatan aku agar aku dapat melihat engkau, ya Allah. Ya, itu Nabi Musa permintaannya ketika dia hidup. Namun permintaan Nabi Musa ini di dunia tidak dikaruniai Allah, tidak diberi oleh Allah, tidak dikasih sama Allah. Nabi Musa mau mendapatkan kesempatan saat ini. Walaupun aku tidak melihat Allah, paling tidak aku melihat cerminan Allah. Paling tidak aku melihat pancaran cahaya Allah yang berada di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang barusan melihat Allah barusan tadi. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad turun, Nabi Musa ini memandang dan menikmati wajah Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, naik lagi agar aku bisa melihat wajahnya Allah yang terpancar di wajahmu. Masya Allah. Alasannya apa? Minta keringanan. Tapi di hati Musa ingin menikmati keindahan cahaya Allah yang terpancar di wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam sebuah sebuah kitab mengatakan wasirru wa ma sirru Musa yuraddiduhu illa liyajtaliya husna jamali hina yashhadu. Tidaklah rahasia Musa membolak-balikkan turun naik Nabi Muhammad dari atas ke bawah, melainkan ada maksud di hatinya. Liyajtaliya, liyajtaliya husna jamali, untuk melihat husna, keindahan, keindahan Allah Subhanahu wa taala yang terpancar di muka Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Musa itu orang yang pandai negosiasi. Pandai Nabi Musa itu, ya. Salah satu yang berhasil dia nego, Nabi Musa yang sudah sukses dia nego masalah umur, nego masalah usia. Nabi Musa didatangi oleh malaikat Israel. Nabi Musa didatangi oleh malaikat Israel, kemudian malaikat Israel ini menyamar menyerupai manusia, datang, wahai Musa, telah datang aku sebagai utusan Allah untuk mencabut nyawamu. Ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Apa jawabannya Nabi Musa? Nabi Musa marah. Nabi Musa marah. Ente ini siapa ente? Enak aja cabut-cabut nyawa nih. Saya ini juga saya ini juga utusan Allah, kata Nabi Musa. Saya lebih tinggi derajatnya. Saya nabi, rasul daripada ente malaikat doang. Digituin sama Nabi Musa. Itu malaikat Israel itu ditumbuk sama sama Nabi Musa itu matanya itu. Jadi orang bilang ini Israiliyat ya, kisah Israiliyat. Padahal di sini ada hadis sahih. Israel lapor kepada Allah berkata, terserah Musa deh kapan dia mau mati. Masya Allah. Jadi luar biasa Nabi Musa bisa menego umur. Kalau kita kan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau kita sudah datang ajalnya kita mati. Beda Nabi Musa bisa nego dia.
Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Muhammad itu kira-kira puasa kapan? Berapa lama dia selama beliau hidup? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama hidupnya hanya menikmati Ramadan 9 kali. Ya, di bulan Ramadan. Itu salah satu muqaddimah ayat-ayat puasa yang kita akan kaji sekarang. Ya, sekarang kita membaca kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullahu taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi umlumihi fid dharain amin qala Kitabus Siyami, kitab tentang puasa, bab fasal tentang puasa. Wa syaraitu wujubi shaumi salasatun wal al-islamu wal bulugu wal aqlu, ya. Kitab Siyam, kitab yang membahas bab yang membahas tentang puasa. Wa syaraitu wujubi as-shaum salasatu asya al-islam wal bulug wal aqlu. Dan syarat wajibnya puasa, jadi syarat wajib itu tuan-tuan beda dengan syarat sah, ya. Syarat wajib sama syarat sah beda. Syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu ini syarat di mana kalau terpenuhi ini orang wajib puasa. Nah, itu syarat wajib namanya. Ini namanya syarat wajib. Kalau syarat sah itu syarat yang terpenuhi untuk ibadahnya agar sah. Kadang sah ibadahnya tapi dia belum wajib ibadah, ya enggak? Atau dia sudah wajib ibadahnya tapi dia belum sah ibadahnya, ya enggak? Misalnya dalam mazhab Syafi'i, nih ya contoh ya, misal ada anak kecil itu kan belum dibebani, belum balik ya, anak kecil belum balik itu sholatnya sah, tapi belum wajib. In tawaffaratis syurut wal arkan. Kalau rukun dan syaratnya itu terpenuhi, maka anak kecil itu sah. Nah, dia anak kecil itu dapat pahala, ya. Kalau belum balik, Ustaz gimana dia dapat pahalanya? Kan dia belum balik dia. Nah, ada berkata orang para ulama, kalau anak kecil beribadah, apapun ibadah, itu pahala lari ke orang tuanya. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, ada yang berkata kalau anak kecil ibadah, pahalanya lari ke pengajarnya, muallimuhu, ustadzuhu. Ada yang mengatakan juga ulama sebagai deposito pahala dia nanti di akhirat. Tapi yang paling kuat firman Allah. Allah berkata di dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Nah, ini ayat yang Masya Allah bagus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mana orang-orang beriman ini diikuti oleh anak keturunannya beriman sama seperti ayahnya. Al-haqna kata Allah. Al-haqna kata Allah. Kita sampaikan pahala apa yang dihasilkan anak-anak keturunannya kepada untuk orang tuanya. Masya Allah. Jadi anak-anak itu kalau ngaji, anak-anak baca Quran, anak-anak sholat, anak-anak puasa, itu pahalanya kita dapat dari anak-anak kita. Ya, surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita punya anak dan kita punya cucu keturunan, mereka beribadah, niat atau tidak diniatin, insya Allah nyampe pahalanya buat kita sebagai orang tua. Biiznillah. Jadi anak kecil sah sholatnya, tapi dia belum wajib, karena dia belum balik. Nah, jadi syarat wajib dan syarat sah itu beza. Nah, sekarang kita bahas masalah puasa nih. Wa syaraitu wujubi shaumi salasatun. Syarat wajibnya puasa itu ada 3 perkara. Apa pertama? Al-Islam. Pertama adalah Al-Islam. Orang Islam. Kedua, Al-Bulug. Yaitu orang-orang yang balik. Itu syarat wajib. Ketiga, Al-Aqlu. Yaitu orang yang berakal. Nah, as-sawmu fil lughati al-imsaku anisyai. Puasa itu secara terminologi, secara arti bahasa, secara makna bahasa, artinya al-imsaku anisyai. Imsak itu artinya menahan. Anisyai dari segala sesuatu. Maksudnya dari segala sesuatu tertentu, ya. Imsak itu artinya menahan dari sesuatu. Menahan dari sesuatu apa aja? Menahan dari berbual, menahan dari berkata yang tidak bermanfaat,
menahan dari shopping, jalan-jalan, menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dan lain-lain sebagainya. Al-imsak. Puasa itu artinya menahan diri, ya. Qala Allah Ta'ala di dalam surat uh, Inni nazartu lirrahmani sawma. Nah, ini sebagai dalilnya. Yang tadi kita sudah baca kan? Inni nazartu lirrahmani sawma. Ini siapa ini ayatnya ini? Ayatnya Sayyidah Maryam. Yang mana Sayyidah Maryam, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Sauma ay imsakan, yaitu menahan. Menahan diri, falan ukallimal yauma insiya. Saya tidak berbicara kepada manusia. Itu kata Sayyidah Maryam yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa huwa fi syar'i, di dalam syariat, puasa secara syariat dikatakan oleh para ulama syariat itu adalah imsakun mahsusun, gini bacanya ya, naat man'ud, imsakun mahsusun min sahsin mahsusin fi waktin mahsusin bisyaraitin. Nah ini Masya Allah itu bahasa Arabnya. Imsakun mahsusun min sahsin mahsusin fi waktin mahsusin bisyaraitin mahsusin. Bisyaraitin. Menahan perkara tertentu min saksin mahsusin, dari orang tertentu. Siapa dari orang tertentu? Yaitu orang yang berislam, orang yang balik, dan orang yang berakal. Ya, min saksin mahsusin. Min saksin mahsusin, Islam, orang yang berakal, orang berbalik, dan orang yang berakal. 3 itu. Ya, fi waktin mahsusin, di waktu yang telah ditentukan. Fi waktin mahsusin, yang telah ditentukan. Jadi tadi min saksin mahsusin, dari orang yang telah ditentukan, orang Islam. Orang Islam disebut orang yang wajib berpuasa. Kalau orang bukan orang Islam, non Muslim ya, wajib puasa nggak? Nggak wajib. Tapi kalau ada teman non Muslim, mereka puasa, boleh nggak, kawan-kawan? Boleh. Ya, boleh aja. Badan dia, ya nggak? Ibadah dia, terserah dia. Cuma apa wajib puasa? Nah itu jadi pembahasan ulama. Apakah non muslim itu terkena beban syariat atau tidak? Itu ada pembahasan para ulama. Fi waktin mahsusin, di waktu tertentu dengan syarat-syaratnya. Jadi di sini summa wujubus shaumi sabitun bil kitabi wa sunnah wa ijma'il ummah. Kemudian wajibnya puasa itu sabit. Sabit itu artinya tetap dan nyata. Fil kitabi, di dalam Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat. Nah, maksudnya apa? Kok ada kalimat ijma'ul ummah? Kan biasanya kalau di dalam kitab fikih ada ijma'ul ulama, konsensus, kesepakatan ulama. Kok di sini Syekh Taqiyuddin menulis ijma'ul ummah, bukan ijma'ul ulama? Karena apa? Beliau menulis ijma'ul ummah itu kesepakatan umat. Maksudnya kalau kesepakatan umat itu ijma yang tidak mungkin lagi diperselisihkan. Tidak mungkin lagi diperdebatkan. Seperti dikatakan al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama. Ya, jadi puasa itu telah ditetapkan oleh agama. Nggak boleh kita meninggalkannya. Sering kan kita nemu kata ijma, ya kan? Tapi nggak ada umatnya. Di sini ada ijma'ul ummah. Maksudnya berarti sekelas orang jahil pun, orang bodoh pun di kalangan umat ini, mereka tahu akan kewajiban puasa. Itu maksudnya ijma'ul ummah. Jadi semua umat Nabi Muhammad sampai orang yang jahil sudah mengetahui bahwa puasa itu adalah wajib. Itu maksudnya ijma'ul ummah. Jadi kalau ijma itu menjadi dalil pertama dalam kaidah usul fiqh. Jadi kalau sudah ada ijma, nggak usah cari dalil Al-Quran, nggak usah cari dalil hadis. Karena sudah ijma, kesepakatan semua ulama. Ya. Qala Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum. Jika kalian berada atau menyaksikan bulan, maksudnya bulan Ramadan, maka berpuasalah. Wa fil hadis, ya, maksudnya bulan Ramadan, maka kalian hendaklah berpuasa. Jika kalian melihat hilal masuk di bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis sahih kata Nabi Muhammad SAW, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 perkara.
wa dzakara shaum Ramadan wa naqadal ijma' ala wujubih. Dan disebutkan di situ dalam hadis Rasulullah, Islam itu terdiri dari 5 perkara. Dan disebut di situ ada kalimat puasa Ramadan. Wa naqadal ijma', maka telah terjadilah ijma, kesepakatan atas wajibnya umat Islam untuk berpuasa, ya. Summa wujubihi summa wujubuhu yata'allaqu bil muslim al-baligh al-aqil al-qadir. Nah, menarik nih kalimatnya. Summa wujubuhu. Kemudian kewajiban puasa tersebut yata'allaqu, berkaitan, terikat, bil muslimi. Nah, untuk bagi orang-orang muslim. Yang mana muslimnya? Al-balighi, orang yang sudah umur balig. Kemudian apa? Al-aqili, selain umur balik dia juga harus berakal. Ditambahin al-qadir, yang Syekh Taqiyuddin Al-Hisni menambahkan di dalam kitabnya ini, di dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar sini Imam Taqiyuddin menambahkan al-qadir. Al-qadir itu yang mampu. Padahal di sini kitabnya Amatan Abu Syuja cuma 3 kan? Islam, orang yang sudah balik, dan orang yang berakal. Tapi Taqiyuddin menambahkan al-qadir, orang yang mampu. Jadi puasa itu wajib untuk seorang muslim yang balik, yang akil, dan qadir. 4 ditambahin 1 al-qadir. Itu Taqiyuddin Al-Hisni dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ya. Fala yajibu 'alal kafiril asli, tidak wajib bagi orang kafir asli. Nah, maksudnya apa kafir asli ini? Nggak wajib berpuasa atas orang kafir asli. Jadi kafir asli itu ada kafir asli, ada kafir gair asli. Ya, ada kafir yang asli, ada kafir tidak asli. Maksudnya apa? Kafir asli itu man wulida kafiron, balagha sinnal bulugi kafiron. Dia sampai umur balik dalam keadaan kafir. Itu namanya kafir asli. Ya. Emang dia dari baliknya udah kafir. Dari kecilnya sudah kafir. Maka itu dinamakan kafir asli. Tapi kau ada kafir gair asli. Kafir gair asli itu siapa? Kafir gair asli itu kafir murtad. Ya. Awalnya muslim, kemudian dia menjadi murtad, jadi kafir. Apa kata Imam Taqiyuddin? Li'annahu la yasihu minhu. Karena orang kafir asli ini enggak wajib berpuasa baginya. Iz laisa huwa min ahli ibadah. Karena sesungguhnya dia itu bukan ahli ibadah. Ya. Jadi pembahasan usul fiqh ada perdebatan. Halil kafiru mukhatabun bisyara'i. Apakah orang-orang kafir itu mukhatab? Mukhatab itu tertuju atas perintah syariat atau tidak, itu pembahasan para ulama itu. Jumhurul mutakallimin, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, apakah orang kafir itu terkena syariat? Nah, itu makanya mereka menjawab. Itu kenapa mereka sebabnya Allah azab mereka dan masukkan mereka ke neraka nanti. Karena dia meninggalkan syariat. Karena apa? Karena status yang kafir. Jadi yang membuat dia nggak boleh melakukan puasa dan ibadah-ibadah lain, karena dia kafir. Maka syaratnya sahnya ya, kalau dia mau boleh puasa, maka dia harus convert dulu ke Islam. Ya. Jadi itu ada perdebatan. Perdebatan di ulama usul, jumhurul mutakallimin, termasuk asy-Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah, versi Imam Syafi'i, orang murtad yang masuk Islam maka dia wajib mengkodok dari apa yang dia tinggalkan. Nah itu ya. Karena non-muslim itu terkena beban syariat. Ya kan? Non-muslim terkena beban syariat. Itu pendapat mutakallimun, Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Walaupun di situ ada perdebatan. Ya. Nah. Wakada as-sabiyyu. Wakada as-sabiyyu. Minhum as-sabiyyu wal majnu'. Wakadza la yajibu 'ala shabi. Begitu juga tidak diwajibkan untuk anak kecil as-shabi wal majnun, dan orang-orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ada sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalamu an thalathatin minhum
as-sabi wal majnun. Anak kecil itu tidak wajib atas mereka untuk puasa. Wal majnun dan juga orang gila. Karena di situ ada hadis Nabi SAW bersabda, Rufi'al qalam, telah diangkat itu kolam. Maksudnya apa? Rufi'al qalam itu tidak dicatat sebagai dosa atas 3 orang ini. As-sabiyu hatta yablugha, anak kecil sampai dia balik. Jadi selama dia anak kecil sampai balik, dia tidak dicatat dosa. Wal majnunu hatta yufiqa, orang gila sampai dia sadar. Wan naimu hatta yastayqiz, orang tidur sampai terbangun. Ini 3 orang ini, ya kalau di sini kan disebutin nggak lengkap ya. Rufi'al qalam ala salas minhum as-sabi wal majnun. Sebenarnya teksnya Rufi'al qalam an salasatin al al apa namanya tadi? As-sabi hatta yablugh wal majnun hatta yufiq wan naimu hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia terbangun, dia tidak dicatat dosa. Wa amma man, nah di sini ya. Nah, di sini ada kita Fathul Qarib tadi. Nanti saya terangin terakhir aja. Tadi udah jelas ya, ditambahin oleh Imam Taqiyuddin yang mampu berpuasa. Syarat wajibnya Islam, balik, berakal, dan wajib berpuasa. Orang yang mampu wajib berpuasa. Sekarang orang yang tidak wajib, orang yang sakit tuh gimana? Wa amma man la yaqdir ala shaumi aslan. Wa amma man, sedangkan orang yang tidak mampu sama sekali, man la yaqdir, tidak mampu ala shaumi, tidak mampu untuk berpuasa aslan secara asli, begitu maksudnya ya. Memang dia nggak bisa puasa. Au law shoma la adarra bihi dararan ghaira muhtamalin. Ataupun kalau dia puasa la adarra bihi, akan membahayakan dirinya dararon, bahaya yang tidak akan pernah bisa ditanggung. Ya. Jadi di sini kita membahas orang yang nggak bisa puasa. Au law shoma, jika dia puasa, orang yang nggak bisa puasa ini, la adarra bihi dararon, kalau dia puasa, maka puasanya akan membahayakan dia. Dararan ghairu muhtamalin, bahaya yang nggak bisa ditanggung, bahaya yang nggak bisa mungkin dia tahan. Di sini ada kalimat, baca, teman-teman. Di sini ada kalimat likibarin. Likibarin, kalau orang nggak bisa bahasa Arab dan ngaji nggak sanad sama guru, ini dibacanya apa? Kalau orang nggak tahu bahasa Arab ya, likibrin. Ini salah total nih maknanya. Orang yang nggak puasa karena likibrin, karena kesombongan. Nah, salah bahasa, salah baca aja, salah arti. Yang benar likibarin. Nah, makanya ini Masya Allah, ngaji kitab itu penting. Likibarin. Karena orang yang nggak puasa ini salah satunya karena dia sudah tua, sudah uzur. Au marodin, atau dia dalam keadaan sakit. La yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Ada nggak sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya? Ya, iya ada. Sakit yang menjelang kematian. Fala yajibu alaihi shaum, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, ya. Jadi likibarin itu karena dia tua umurnya, au maradin, atau sakit. La yurja, yang tidak bisa diharapkan bur'uhu, sembuhnya. Maksudnya sakitnya tidak mungkin sembuh, ya. Itu dia boleh tidak puasa. Dia punya ketergantungan kepada obat. Dan dia punya penyakit yang nggak boleh dia nggak makan. Maka dia harus makan. Kalau dia nggak makan, pasti akan sakit. Gitu. Jadi, orang yang punya penyakit, contoh misal lemah jantung ya. La adarra bihi dararan ghairu muhtamalin. Kalau dia puasa akan membahayakan dirinya. Bahaya yang nggak bisa ditanggung. Karena sebab dia sudah tua, uzur. Atau sakit yang berat. Ya itu. Jadi dia nggak bisa diharapkan sembuh. Fala yajib. Maka kata ulama, maka dia tidak wajib baginya untuk berpuasa. Naam. Iya. Yalzamuhu an kulli yaumin muddun min ta'amin fil asah in kana musiran bih. Masya Allah. Sekarang terkait dengan fidyah. Dia wajib, orang yang tadi di atas tadi kita sebutkan, orang tua uzur, orang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, mereka ini adalah wajib yalzamuhu an kulli yaumin muddun, dia wajib mengganti puasanya an kulli yaumin, setiap harinya, muddun, satu mud.
min ta'amin dari makanan pokok fil asah menurut pendapat yang paling sahih. Nah, in kana musiron bihi kalau dia memang orang yang mampu. Jadi mereka sudah tua nih atau sakit yang nggak bisa diharapkan tuan-tuan. Sembuhnya jadi nggak diharapkan sembuhnya. Maka dua orang tadi itu setiap harinya wajib membayar satu mud. Satu mud itu satu raupan tau nggak? Satu raupan tangan. Lihat nih. Di sini ada contohnya di sini ada contoh guru saya Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, ini guru saya gambarnya. Beliau punya kitab-kitab yang berjilid-jilid. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Beliau sudah meninggal 2013. Beliau berkatakan mil'ul yadainil mutawassitain. Satu mud itu cakupan penuh dua telapak tangan pada umumnya, ya. Nah, ini satu mud itu satu raupan. Kecil 1 liter kurang lah. Jadi satu mud itu kalau dikonversi, kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, kata beliau dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh, sekitar 0,68 liter. Ya, kita bulatkan. Kita bulatkan menjadi 1 liter. Jadi kalau kita bayar fidyah, kita bayar 1 liter. Artinya apa? 0,68 itu wajibnya, 0,32 itu jadi sedekah. Nah, gitu ya. Jadi 0,68 itu wajib fidyah dan sisanya itu menjadi sedekah. Naam, yalzamuhu kulla yaumin muddun min ta'amin. Nah, ini ada poin yang penting teman-teman, Bapak Ibu. Ada poin penting yang harus kita ketahui. Kewajiban satu mud itu menjadi kewajiban ketika puasa telah datang. Ya. Kewajiban satu mud, saya katakan, kewajiban satu mud membayar fidyah, kewajibannya baru datang ketika puasa telah tiba, telah datang. Kalau puasanya belum datang ya belum wajib. Jadi harus di bulan Ramadan. Gini nih misalnya. Kita punya orang tua. Kita tahu beliau tidak akan bisa puasa karena beliau sudah tua, sudah uzur. Karena kita tahu beliau nggak akan bisa puasa, terus kita siapin 30 liter, ya, 30 liter beras contoh. Kasih dah di hari pertama itu 30 liter. Kita kasih 30 liter di hari pertama kepada fakir miskin, ya. Fidyah semacam ini sah nggak teman-teman? Semacam ini fidyah 30 liter dibagikan di hari pertama itu fidyah yang tidak sah. Sahnya hanya di hari pertama doang. Kenapa? Karena dia belum wajib hari esoknya berpuasa. Karena puasa itu ibadah yang mustaqil, ibadah yang independen, ya. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang setiap hari independen. Nggak bisa dibayarkan untuk 1 bulan. Nggak boleh. Jadi kapan wajib fidyah? Ketika wajib puasa. Hari wajibnya itu dia bayar. Sedangkan dia di hari pertama, lah kalau hari pertama sudah dibagi 30, ya itu bukan fidyah namanya. Satu harinya dia sudah bayar fidyah, tapi hari kedua sampai hari ke-30-nya dia sedekah. Ya enggak? Jadi fidyah, kalau sudah datang wajib harinya, karena dia belum tentu hidup sampai esok hari, ya enggak? Maka hari pertama setiap bayar. Setiap dia berada di hari pertama, dia bayar. Hari kedua, dia bayar. Jadi fidyah itu berkaitan dengan kewajiban, ya. Ingkana musiron, kalau dia orang mampu. Falau kana mu'siron hina izin, kalau dia orang yang tidak mampu hari datang puasa, dia tidak mampu untuk bayar fidyah, dia nggak bisa untuk bayar fidyah. Summa aisar, kemudian dimudahkan oleh Allah, ya. Bagaimana nanti ada pembahasannya. Nah, terkait tadi qaulnya Imam Syafi'i, bisa nggak sih Ustaz fidyah itu dikonversi ke uang? Lihat, kita paham kan? Madhab Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu dari dulu, beliau tuh dalam hukum itu saklek. Saklek itu artinya tegas. Itu beliau tuh dalam masalah hukum itu, beliau disiplin. Disiplin dalam hukum. Fidyah, ya pakai makanan pokok. Zakat fitrah, ya pakai makanan pokok. Itu madhab Syafi'i. Nah, kalau Imam Hanafi, madhab Hanafi dari dulu sih membolehkan dikonvensi ke uang, itu boleh. Kalau Syafi'i, saya tidak menemukan sama sekali nemu masalah fikih, masalah fidyah atau masalah zakat boleh nggak pakai uang, ya.
Jadi masalah fidyah itu karena lafad Qur'annya seperti ini. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu. Nah, ada kalimat fidyatun ta'amu. Di situ ada kalimat fidyatun ta'am. Ini kalimat dalil yang sangat al-asah, yang paling kuat, yang paling ini utama, kuat yang dalam madhab Syafi'i, sekalipun dalam madhab lain seperti madhab Hanafi dibolehkan dikonvensi sesuai hajat. Karena kenapa? Karena madhab Hanafi mungkin mengkiaskan ya pada urusan zakat. Zakat itu kalau di madhab Hanafi, zakat berupa pertanian, bisa dibayar berupa uang. Zakat emas boleh dibayar berupa uang. Boleh, ya. Itu madhab Hanafi. Maka fidyah pun demikian. Bentuk kemudahan daripada orang itu, tapi pendapat yang mu'tamad, pendapat yang yang mu'tamad, yang terkuat dalam pendapat Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya, jumhur maksudnya, tetap mengatakan harus memberi makanan. Makanya di sini harus ditekankan ya, cuma sekali sehari, bukan 3 kali. Ya, fidyahnya cuma sekali 1 hari, bukan 3 kali. Tuh, ya fidyah boleh nggak dikasih ke non Muslim Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh sesuatu yang wajib. Fidyah itu kan wajib kan? Sesuatu yang wajib itu nggak boleh dikasih ke non Muslim. Kalau sedekah boleh. Karena apa? Karena fidyah itu syariat. Syariat itu kewajiban. Jadi hanya untuk diberi kepada orang Muslim. Karena fidyah hukumnya wajib. Kalau perkara wajib, donasi ke non-muslim itu nggak boleh. Tapi kalau perkara sunnah kayak sodako ya, itu nggak masalah ya. Jadi nanti tolong cari tuan-puan nih PR ya. Bapak Ibu hadirin jamaah yang hadir sekarang, tolong cari ada nggak kata ulama Syafi'i mengkonvensi ke uang, boleh nggak? Sepanjang sepengetahuan saya belajar dulu di Damaskus, hanya Hanafi saja yang nggak hanya Hanafi saja, maksudnya yang nggak membolehkan hanya Imam Syafi'i saja, nggak boleh pakai uang. Fidyah itu to'am, ya, harus to'am, harus makanan pokok, ya, ya. Jadi kalau bayar fidyah, maksudnya, Ustaz kalau bayar fidyah di akhir Ramadan boleh nggak? Boleh banget, karena kewajibannya sudah berada di dalam kewajiban, sudah lewat kewajibannya. Di belakang Ramadan kita bayar fidyah boleh, karena sudah pasti kewajibannya, ya. Kalau di hari pertama nggak boleh itu karena itu kewajiban yang sifatnya independen. Ya. Laukana musiron, kalau seandainya dia orang yang dimudahkan maka dia boleh. Kalau dia tidak dimudahkan bagaimana? Kalau dia tidak dimudahkan, maksudnya dia tidak mampu bayar fidyah. Orang yang nggak mampu bayar fidyah, hina izin pada saat itu. Summa aisar, kemudian Allah beri kemudahan, kemampuan. Apakah fahal yalzamu? Nih lihat kalimatnya seperti ini. Falau kana mu'siran hina idin. Ketika dia untuk membayar fidyah mempunyai kesulitan pada saat itu, summa aisar, kemudian Allah mudahkan dia, fahal yalzamu, apakah dia berhak untuk membayar fidyah? Di dalam perkataan Imam Syafi'i ada dua pendapat. Kekafaratul jima' idza kana mu'siran summa aisar. Ini permisalannya adalah seperti kafaratnya jima'. Kalau seperti kafaratnya jima itu maka dia wajib. Kafarat itu kan sama seperti kewajiban zakat yang menjadi hutang, ya enggak? Kalau dia belum mampu hari itu, kemudian lain hari dia mampu, maka wajib dia membayarnya. Itu boleh. Karena apa? Ingkana. Kalau dalam pembahasan fikihnya kafarah itu dinamakan zimmah ya. Zimmah itu namanya kewajiban yang ditanggung oleh dirinya. Itu zimmah. Jadi kalau dia susah, nggak punya uang nggak punya makanan untuk fidyah, maka di hari lain boleh. Karena kata Imam Syafi'i, kafaratul jima, diibaratkan seperti kafaratul jima. Dia boleh menanggung di hari lain. Itu ya. Ketika dia mampu, maka bayar wajib fidyah. Ya. Qala fa faraidus shaum wa faraidus shaumi khamsatu asya. Fardunya saum, kewajibannya puasa itu ada 5 perkara. Pertama an-niyah wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima. Yang kedua adalah menahan dari makan dan minum. Yang ketiga al-imsaku anil jima, dan yang ketiga adalah menahan dari perbuatan hubungan suami istri. Ya.
Di sini baru 3 yang diucapkan, nanti 2 lagi. Jadi wajib-wajib puasa atau rukun-rukun puasa itu ada 5. Di matan takrib ada 4 ya. Lihat ya. Di matan kitab takrib itu ada 4 nih, lihat nih. Faraidus shaum arba'atu asya. Kalau di kitabnya Syarah Matan Abu Syuja, di sini Fathul Qorib, kitab Fathul Qorib ini di sini nulis 4. Tapi di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu ada 5. Tuh lihat. Nah, kita pakai yang 5 aja nih. Fardu atau rukun puasa itu ada 5 perkara. Pertama adalah niat. An-niyatu, niat itu adalah mengucapkan niat. Yang kedua, imsaku anil akli wasyurbi. Yang kedua, menahan dari makan dan minum. Wal jima. Yang ketiga, menahan dari jima. Nah, yang ketiga dulu kita bahas. Jadi, la yasihu, kata Taqiyuddin, la yasihu saum illa bin niyah lil khabari. Enggak sah ente puasa kalau enggak niat. Ya enggak? Ya. Enggak sah puasa ente kecuali dengan niat. Lil khabari, karena ada hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadisnya. Setiap perbuatan amal itu harus dibarengin niat. Wa mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilafin, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkan, untuk melafalkan niat tersebut tanpa ada perdebatan. Masya Allah, menarik nih, kita bahas nih. Niat, mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, sepakat. Wala yushtaratu an-nutqu biha. Tidak disyaratkan mengucapkan niat bila khilaf, tanpa perdebatan. Itu kaulnya siapa? Kaulnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam menerangkan. Cuma poin ini sering di framing. Karena teksnya ulama Syafi'i semua begitu. Ulama-ulama Syafi'i itu di dalam kitab Raudhatut Talibin, di dalam kitab Majmu, di dalam kitab Minhajut Talibin, gitu semua teksnya. An-niyatu mahalluha al-qalbu, la yushtaratu an-nutqu biha bila khilafin. Niat itu tempatnya di hati dan tidak disyaratkan untuk melafalkannya tanpa ada khilaf. Nah, tempatnya di dalam hati. Tidak disyaratkan diucapkan. Perhatikan. Perhatikan teman-teman, Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan. Ingat ya, tidak disyaratkan bukan berarti tidak dibolehkan. Nah, itu kalimatnya. Justru ulama Syafi'i mensunahkan. Justru ulama Syafi'i menganjurkan. An-nutqu biniyah, itu mengucapkan niat itu, melafatkannya, liyusa'ida lisanul qalb, untuk menuntun hati agar supaya mulut itu membantu hati, menuntun niat, ya. Dan semua sepakat melafatkan niat itu bukan sesuatu yang dilarang, ya. Melafatkan niat bukan sesuatu yang dilarang. Paham ya? Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz. Di sini ada perdebatan loh. Kawan-kawan saya memperdebatkan atau nggak boleh kalimat nawaitu. Kalau dalam puasa nawaitu somagor, nggak boleh ada kalimat nawaitu. Dalam sholat nggak boleh usolli. Nah, saya jawab nih ya. Ente jawab kepada orang sebelah. Kalau ada yang nanya seperti itu, ente dikritik sama orang sebelah, nggak boleh pakai nawaitu, nggak boleh pakai usolli. Jawab, untung saya nggak belajar Islam sama ente. Gitu aja jawabnya. Ya nggak? Niat usolli dipermasalahkan. Pakai kalimat nawa itu dipermasalahkan. Itu orang sebelah kayak gitu dia. Siapa orang sebelah? Tanya sendiri. Ya, sampai ada kalimat Ramadoni itu diperdebatkan. Ya Rabbi, dijadiin masalah sama mereka. Ya, itu nggak penting bagi kita. Kenapa? Watajibun niyah likulli lailah. Lihat. Watajibun niyah likulli lailah. Mana itu? Watajibun niyah likulli lailah. Niat itu wajib setiap malam. Ini juga kita bahas nih sekarang. Wajib niat itu untuk setiap malam. Penting ini kita garis bawahi poin. Poin niat ya. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Lihat. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena setiap hari itu
puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang independen, ibadah yang tersendiri. Ala tara annahu la yufsidu baqiyatal ayyam bifasadi yaumin minhu. Lihat ya. Jadi ibadah puasa itu niatnya setiap malam wajib. Watajibu. Watajibu, kalimat watajibu tuh. Wajib setiap malam niatnya. Lianna kulla yaumin, karena setiap hari ibadah puasa itu ibadah yang independen. Maksud independen apa sih? Hari pertama tidak berkaitan dengan hari kedua. Hari kedua tidak berkaitan dengan hari ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Karena puasa itu mulainya subuh, selesainya maghrib. Maghrib beres, selesai, ibadah puasa itu besok mulai lagi. Berarti ibadah baru ya kan? Nah, ibadah baru, maka niatnya juga malamnya. Maka dari situlah ulama Syafi'i, niat mau puasa itu wajib tiap malam. Kenapa? Karena tiap harinya ibadahnya beda. Ibadatun mustaqillatun. Hari pertama bukan hari kedua. Hari kedua bukan hari ketiga dan seterusnya dan seterusnya. Ala tara annahu la yufsidu baqiyatal ayyam bifasadi baqiyat bifasadi ayyaumin minhu. Bukankah kalian juga tahu innahu la yufsidu baqiyatal ayyam, bahwasanya orang puasa itu tidak akan merusak ibadah puasa sisa hari lainnya. Bifasadi yaumin minhu, sebab satu hari dia batal. Ente puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Nih ya. Hari keenam ente batal. Ente nggak puasa, ente rusak di hari keenam. Satu hari sampai hari kelima nggak akan rusak, nggak akan terganggu. Sebagaimana hari ketujuh sampai hari ke-30 ente nggak akan rusak. Ini maksudnya. Ala tara annahu la yufsidu baqiyatal ayyam bifasadi yaumin minhu. Artinya apa? Kesimpulan, conclusion, bukti kalau Ramadan itu ibadah puasa yang independen. Karena dia independen, tidak berkaitan. Maka dia niat harus diulang setiap malam. Karena ibadahnya baru lagi. Begitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, ini syarat yang utama, niat. Watajibun niyah likulli lailah. Niat itu wajib diucapkan setiap malam. Ya. Falau nawa sauma syahrin. Nah, sekarang kita membahas kalau kita niat 1 bulan full. Falau nawa sauma syahri kullih. Sahhalahul yaumul awal alal madhabi. Masya Allah. Jelas banget nih. Kalau ente niat puasa di 1 hari pertama untuk full Ramadan. Seperti madhab Imam Malik misalnya. Falau nawa sauma syahri kulli. Kalau dia niat puasa untuk 1 bulan penuh. Sahhalahu yaumul awal. Maka yang sah hanya puasa hari pertamanya saja. Alal madhab, menurut pendapat madhab Syafi'i. Ya, jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan untuk Ramadan harus setiap malam meniatkannya. Adapun taklidan, saya katakan ulangi. Adapun taklidan lil malikiyah itu untuk kehati-hatian. Kalau kita mau masuk mau ikut madhabnya Imam Malik dengan niatan untuk kehati-hatian, ihtiyatan, dalam madhab Syafi'i bertaklid kita dengan madhab Imam Malik, menggabungkan niat bulan puasa penuh untuk kehati-hatian, tatkala lupa untuk meniatkannya di malam hari, tapi tetap diwajibkan dan harus menghadirkan niat di setiap malam. Makanya enak kalau di Nusantara itu ya, di tempat-tempat Nusantara lah, di Indonesia, mungkin di Singapura, di Malaysia, Brunei ya. Habis sholat tarawih kita baca bersama niat nawaitu somagadin an adai, ya kan? Dilafatkan untuk supaya apa? Untuk supaya tidak lupa. Habis tarawih itu. Dan sebenarnya tidak dikatakan talfik. Kita ikut kepada madhab Maliki menggabungkan niat 1 bulan tuh bukan talfik ya, bukan mencampur adukan madhab, bukan. Karena beberapa ulama Syafi'i termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, beliau pernah berkata boleh mentaklid Malikiyah dengan menggabungkan satu niat untuk 1 bulan full Ramadan. Untuk apa niatnya? Untuk kehati-hatian, ihtiyatan. Namun wajib tiap menghadirkan niatnya setiap malam ya. Kalau saya pribadi setiap malam saya niat. Setiap malam
harus niat, ya. Yang kedua, wayajibu ta'yinun niyah. Nah, Masya Allah, ini bagus nih pembahasan yang kedua tentang niat. Wayajibu ta'yinun niyah. Dan niat itu harus ditakyin. Mama makna takyin? Takyin itu maknanya dispesifikasikan, disebutkan, ditentukan. Contohnya gini, kenapa ibadah itu ada kemiripan dengan ibadah lain? Takut. Maka harus disebutkan dalam niatnya ta'yin. Contohnya nawaitu sauma gadin. So, ta'yin fi somil fardi. Nah, lihat disebutkan nama fardunya, ya. Contohnya gitu, nawaitu sauma gadin. Saya niat puasa besok. An ada ifardi. Sebutkan untuk menunaikan kewajiban. Fardunya disebutin. Karena puasa itu kan ada puasa sunnah, ada puasa yang lain, ya kan? Maka disebutkan fardunya. Bukan hanya fardu. Di situ ada nawaitu soma godin an ada fardi Ramadan. Nah, di sini ada di dalam kitab Fathul Qarib kayak Abu Qasim beliau mengatakan nawaitu soma godin an ada fardi Ramadan. Nah, tuh lihat fardunya disebut karena ini puasa fardu. Ini namanya ta'yin ya. Ta'yin itu disebutkan, dispesifikan. Ramadannya disebutkan. Puasa apa ya? Puasa Ramadan, kewajiban. Karena ada puasa sunnah, ya kan? Maka kalimat fardunya disebut. Fardu Ramadan, kewajiban puasa Ramadan disebutkan. Karena kewajiban itu bukan hanya Ramadan ya, teman-teman. Ramadan itu salah satu bentuk puasa yang wajib. Di antara puasa wajib yang lainnya, nih, puasa wajib lainnya. Lihat. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa qadha. Ada 4 puasa wajib. Ramadan, maka disebutkan ta'yinun niyah. Disebutkan puasa nawaitu soma gadin an ada fardi Ramadana. Kalimat Ramadannya disebutkan. Hadis sana. Nah, kalimat hadis sana juga disebutkan. Ta'yin juga. Kenapa? Mungkin ente Ramadan yang tahun berapa ente puasa? Ya kan disebut tahun ini saya puasa. Lillahi ta'ala. Itu namanya ta'yin. Jelas, ditentukan, dispesifikasikan. Ya, ya. Seperti itu. Ini niat syarat setiap malam. Watajibun niyah likulli lailah. Ya. Wa kadza yajibu an yanwiya lailan. Begitu juga niat harus setiap malam. Tadi sudah kita bahas ya. Likulli lailah. Di sini ditegaskan lagi. Wa kadza yajibu an yanwiya lailan. Puasa itu niatnya wajib setiap malam. Wala yadurul aklu wan naum wal jima'u ba'da niyah. Dan tidak merusak niat. Kalau ente habis niat makan, ente habis niat tidur, habis niat ente jima, jadi nggak merusak. Jadi niat itu tidak merusak. Ya, wala yadurru, nggak bisa membahayakan atau merusak. Maka itu salah satu nggak masalah. Falau nawa ma'atulu'il fajri la tasih. Kalau dia seorang muslim niat ketika bersamaan dengan terbitnya matahari la tasih, maka dia tidak sah. Li'annahu lam yubayyit, karena dia tidak bermalam, tidak niat di waktu malam. Bagus. Falau nawa ma'atulu'il fajri, kalau seandainya dia niat berbarengan dengan tulu'il fajri, terbitnya fajar, la tasih, kata Imam Taqiyuddin madhab Syafi'i, tidak sah ente. Berarti apa? Syarat niat itu harus pertama tiap malam. Yang kedua, syarat niat harus ta'yin, harus disebutkan, ditentukan, dispesifikasikan. Yang ketiga, harus tiap malam lagi, nggak boleh pagi. Namanya malam itu ya dari habis maghrib sampai subuh. Falau nawa ma'atulu'il fajri, maka dia tidak sah. Kalau dia niat ketika berbarengan saat matahari terbit, maka dia tidak sah. Li'annahu lam yubayyit. Nah, kalimat lam yubayyit karena dia tidak tabyid di malam hari. Terbit fajar shadiq, maksudnya fajar masuk subuh, maka dia tidak dikatakan tabyid. Maka dia tidak terhitung orang yang berpuasa, ya. Karena niatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda, Sallu ala Nabi, ya jamaah. Nih, Nabi Muhammad bersabda, Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu. Ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', nomornya 288 jilid ke-6. Ini perawi hadisnya adalah Hafsah Ummul Mukminin.
Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya, ya. Jadi harus tabit, syarat niat harus malam, ya. Seperti itu. Nah, kita jawab pertanyaan para jamaah sekarang. Sudah dulu ya. Ustaz, sudah masuk waktu azan, masih boleh nggak kita makan? Kan ada hadis Ustaz. Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatuhu. Kalau ada orang mendengar suara azan, kemudian di tangannya ada makanan, ada minuman, nggak boleh ditaruh tuh makanan sampai ente lanjutkan hajat ente, ente minum, ente makan. Ini kan hadis. Kenapa boleh nggak ketika ente sahur, kemudian kita dengar azan kita minum, boleh nggak? Nah, hadis di atas itu untuk azan apa Ustaz? Saya jawab, hadis di atas tadi ini untuk azan apa? Ya, jawabannya gini. Ini hadis emang sahih. Ini hadis emang benar. Ini hadis ini adalah kaul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih, hanya saja pemahaman kita yang kurang sahih terhadap hadis sahih. Gitu ya jawabannya ya. Jadi ada orang misalkan azan boleh kita makan. Ente bener ini hadis ente ente pakai sahih, tapi pemahaman ente yang enggak sahih terhadap hadis sahih diletakkan di tempat yang tidak sahih. Nah, gitu. Jadi hadisnya benar berkata kalau mendengar suara azan selesaikan makanan ente, baru lanjutkan sholat. Hadis itu tidak berbicara khusus waktu sahur. Saya katakan hadis ini tidak berbicara waktu sahur. Ya, terkait waktu sahur ada hadis yang spesifik, ada hadis yang khusus. Ini hadis Bilal. Anna Bilalan kana yu'azzinu bilailin faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'azzinu hatta yatlu'al fajru. Masya Allah, ini hadis yang menutup orang-orang yang membolehkan saat azan memakan. Kita terangkan dulu. Ada hadisnya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan makan sahur kalian. Sekalipun Bilal mengumandangkan azan. Tapi nanti ketika ada azannya Ibnu Ummi Maktum, saat beliau mengumandangkan azan, maka engkau jangan lanjutkan makanan kalian. Ya, karena Ibnu Ummi Maktum tidak ada azan kecuali itu sudah masuk waktu fajar, waktu subuh. Artinya ini sudah jelas, teman-teman. Di zaman Nabi SAW atau di Indonesia atau di mungkin di Malaysia ada mungkin atau di Singapura atau Brunei beberapa tempat itu ada 2 kali azan subuh, ya. Azan yang pertama itu azannya Bilal. Azannya Bilal itu tanda akhir waktu tahajud untuk sebuah tanda. Nah, nanti ada azan kedua. Siapa yang mengumandangkan? Ibnu Ummi Maktum. Azannya Ibnu Ummi Maktum itu sudah nggak boleh kita makan. Ya, hal ini korelasinya sangat erat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, 187. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad min khaitil aswad minal fajr. Kalau sudah kelihatan fajar, sudah masuk waktu subuh, jangan makan lagi. Karena azannya sekarang itu hanya azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau zaman sekarang nih kita nih, mungkin di Emirates mungkin azannya nggak tahu ya di tempat kalian di Abu Dhabi atau di Dubai atau di mana beberapa negara hanya azannya Ummi Maktum, nggak ada azan Bilal. Kecuali di beberapa tempat Saudi ya, di Madinah itu masih azan 2 azan, 2 kali azan. Pertama azannya Bilal, kedua azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau azan sudah fajar, maka sudah nggak boleh makan. Ya, jadi itu yang larangan makan ketika sudah fajar azan, sudah jelas tidak masuk azan azan Ibnu Ummi Maktum. Ya, ada 2 kali azan di era Rasulullah SAW. Azan Bilal, azan sebelum fajar kazib, untuk membangunkan orang tidur dan tahajud, maka boleh melanjutkan sahur saat azan Bilal dikumandangkan. Masya Allah. Azan kedua adalah azan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Dikumandangkan saat masuk waktu subuh dan disinilah
Star, tidak boleh makan, minum, melakukan hal yang membatalkan puasa. Lihat, boleh nggak Ustaz? Kita vaksin. Saya kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk SMS saya. Ramadan boleh nggak vaksin? Nah, vaksin itu sebuah alat huknah, suntikan. Ya, sebuah alat suntikan. Huknah dalam bahasa Arabnya. Jauh-jauh sebelum ada corona, jauh-jauh sebelum ada virus, apa namanya? Omikron ya. Majma'ul Fikih Al-Alami sudah menerapkan hukum tentang huknah. Huknah itu injection, suntikan. Itu dibagi dua. Suntikan itu kalau mengandung vitamin, suntikan itu kalau mengandung obat, suntikan kalau mengandung vaksin, itu untuk menyegarkan kita, untuk memperkuat kekebalan tubuh kita, obat untuk menghilangkan sakit demam kita, kemudian disuntik, lalu turun demamnya, divaksin untuk apa? Untuk daya tahan tubuh kita dari virus-virus tertentu atau dari penyakit-penyakit tertentu, maka seperti ini tidak membatalkan puasa. Ya, berbeda dengan suntikan atau infus ya, kalau berfungsi untuk sebagai pengganti makanan. Suntikan sebagai pengganti minuman. Orang dehidrasi dikasih infus. Sehingga setelah sejam kemudian dia tidak merasakan dahaga, tidak haus. Maka ini membatalkan puasa. Ya, jadi kalau ada ketika ente Ramadan mendapatkan jadwal vaksin booster atau vaksin yang ketiga, silakan, nggak apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari kawan kita. Ustadz boleh nggak menggabungkan puasa satu, bukan, boleh nggak kita membayar zakat, boleh nggak satu Ramadan masuk, 2 Ramadan atau 3 Ramadan kita bayar zakat fitrah? Di awal Ramadan maksudnya, ya. Di 2 Ramadan atau 3 hari ketiga Ramadan, boleh nggak bayar zakat? Boleh. Boleh, mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Kenapa? Waktu wajibnya membayar zakat fitrah itu di akhir bulan Ramadan sampai fajar Syawal. Itu waktu wajibnya. Sementara waktu mubahnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan menurut jumhur ulama yang termasuk ulama Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah. Ya, sementara Hanafiyah boleh membayar zakat fitrah sampai tahun depan. Lihat tuh. Imam Hanafi itu beda sendiri. Dia membolehkan bayar zakat untuk tahun depan. Jadi tahun depan dia boleh bayar zakatnya di tahun ini. Itu Imam Hanafi ya. Boleh membayar zakat sampai tahun depan. Ente mau bayar zakat fitrah selama 30 tahun ke depan untuk membantu orang-orang yang terkena dampak corona. Itu boleh dalam versi Imam Hanafi. Dalam madhab Syafi'i nggak boleh. Dalam madhab Syafi'i berlaku hanya untuk 1 tahun ini saja. Tahun ini bayar zakat untuk tahun ini. Tahun depan ente hidup untuk bayar zakat tahun depan. Jadi kita berada di tahun ini ya bayar zakat untuk tahun ini. Gitu ya. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari kawan saya, Ustadz. Kalau ada orang tua susah banget ini, dia sudah uzur, tapi dia masih semangat untuk puasa. Karena dia nggak mau meninggalkan kewajiban puasa. Ini orangnya semangat ini Ustadz, ayah saya yang sudah uzur. Bagaimana saya menasehatinya? Sedangkan dokter mengatakan kalau dia puasa akan bahaya. Nah, bagaimana nasihati orang tua seperti ini? Nah, ini ada ya. Begini prinsipnya, teman-teman. Ketika dokter mengetahui keadaan tubuh kita, ketika dokter mengetahui keadaan fisik kita, ya, terus dokter mengatakan jangan puasa ente. Itu perkataan dokter sudah setara dengan fatwa. Itu sudah setara dengan fatwa, teman-teman. Itu wajib kita ikuti saran dokter. Apa kata dokter? Kenapa? Kenapa kita harus ikuti? Karena ulama nggak ngerti masalah kedokteran. Kondisi orang tua itu yang tahu ya hanya dokter. Ulama nggak tahu masalah-masalah kesehatan. Apa yang terjadi ke depan, itu nggak tahu ulama. Jadi yang bisa mendeteksi itu dokter. Jadi ya pendekatan lah. Sebagai kalau kita punya orang tua yang susah dinasehati, kita pendekatan lah yang halus kita nasehati ya teman-teman ya. Ya, Ibu, kalau ada orang tuanya yang susah dibilangin jangan puasa,
Nasihat yang lembut. Bu, saya bilang, sudahlah jangan puasa. Ibu ini sudah banyak amal soleh. Nasihat gitu. Atau ayah ya. Atau datuk ya ayahnya. Ayah jangan puasa lah. Karena ayah ini sudah banyak amal solehnya. Sudah tabungan kebaikannya banyak ya. Nggak usah puasa. Karena ayah nggak puasa nggak akan dosa. Karena sudah uzur ya nggak. Kenapa? Kenapa nggak boleh puasa? Karena untuk menjaga agama kita. Kita ini harus kita ini harus bertahan hidup ya. Kita ini harus bertahan hidup. Nasihati seperti itu. Kok bisa? Lah iyalah. Syariat Islam itu syariat berdiri atas 5 kepentingan. Lihat. Syariat Islam itu berdiri atas 5 kepentingan. Kepentingan pertama, hifzul din, menjaga agama. Kemudian kepentingan yang kedua, menjaga hifzun nafas, menjaga nyawa. Kepentingan yang ketiga, menjaga akal. Kepentingan yang keempat, menjaga nasab. Kepentingan yang kelima, menjaga harta. Itu maqasidus syariah namanya. Jadi kita nasihati orang tua kita untuk menjaga hidup kita, ya. Bagaimana kita bisa menjaga agama? Kalau kita nggak menjaga nyawa kita, nggak bisa menjaga kesehatan kita, maka itu ikutilah pendapat dokter, ya. Gitu omongin. Jadi kita harus mengikuti apa saran dokter. Kalau nggak boleh puasa, nggak boleh puasa. Nah ini ada terakhir, saya katakan terakhir, ada pertanyaan dari seorang mahasiswi dari Al-Qasimiyah. Dia bertanya, maaf Ustadz, ya salah. Ada pertanyaan dari kawan perempuan saya. Apakah perkara mendekatkan diri kepada zina atau perkara fahisyah itu dapat membatalkan puasa? Nah, lihat pertanyaannya penting nih. Baik Ukti, ya, yang dirahmati Allah. Sebenarnya maksiat, apapun maksiatnya, ya perhatian nih. Apapun bentuk maksiatnya itu tidak membatalkan puasa. Saya katakan, semua maksiat tidak membatalkan puasa. Hanya saja bisa melebur, menghancurkan, menghanguskan pahala ente puasa. Gitu. Bisa menghanguskan pahala puasa. Nauzubillah min dzalik. Termasuk salah satunya, contohnya gibah. Gibah itu menjelek-jelekan orang, gosip lah. Ini dikatakan masalah gibah ini menghancurkan lebur puasa. Kalau puasanya sih sah, tetap nggak perlu ente kodok di kemudian hari. Tapi puasa ente nggak dapat pahala, justru dapat dosa, khususnya gibah nih. Ini mesti yang kita tinggalkan dalam Ramadan ya. Ya iyalah namanya Ramadan itu sebenarnya Ramadan itu dalam kata kata kitab Lataiful Ma'arif, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan Ramadan huwal madrasah. Ramadan itu adalah sebenarnya school. Ramadan adalah sekolah. Ramadan adalah tempat kita kuliah. Untuk sekolah untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang fahish, perbuatan-perbuatan yang tercela. Mungkin ente sah, tapi pahalanya nggak dapat. Justru yang kita dapat adalah dosa. Jadi kalau Ramadan harusnya ya dapat pahala, bukan Ramadan ya dapatnya dosa, bukan. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kasih nasihat pertama sih bagaimana di sini ada kalau ada anak kita mau puasa bagaimana? Nih di sini ada tulisannya kaifiyatu tasyyi'ul atfal ala siyam. Cara untuk memotivasi anak-anak kecil bagaimana berpuasa. Pertama kita terangkan dulu bagaimana pentingnya puasa di dalam hidup kita. Kemudian kita kasih motivate ya. Motivation. Kita kasih bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak alal mukafaah. Kita beri reward, kita beri hadiah, kita beri apalah the gift kepada anak-anak kita. Contohnya gini. Ini ada riwayat ما رواه النضر بن ابن الحارث قال سمعت إبراهيم ابن أدهم يقول قال لي أبي يا بني اطلب الحديث فكلما سمعت حديثا وحفظته فلك درهم فطلبت الحديث على هذا. Masya Allah. Ibrahim bin Adham, beliau berkata, dulu ayahku mengatakan kepadaku, wahai anakku, belajarlah hadis. Setiap kamu hafal satu hadis, ayah akan memberimu 1 dirham. Masya Allah. Jadi, maka aku pun belajar hadis karena iming-iming atau hadiah-hadiah yang dijanjikan ayahku. Nah, ini kitabnya ditulis. Ada kitab
yang ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, menulis kitab Syaraf Ashabul Hadis, kemuliaan orang yang memegang ilmu hadis. Di dalam ini menceritakan tentang Ibrahim bin Adham. Jadi kalau kita mau memberikan pelajaran tarbiyah untuk anak-anak kita agar puasa, berikan cara reward, berikan hadiah. Seperti Ibrahim bin Adham diberi hadiah setiap dia hafal hadis, atau perbuatan soleh ibadah yang lainnya dikasih hadiah 1 dirham. Jadi anak kita nih harus kita kasih hadiah ya. Kalau puasa, Baba akan berikan ente apa ya? Ya apalah, iPhone. Ya seperti itu gak apa-apa. Asana kita puji. Anak itu senang dipuji ya. Rasulullah itu sering memuji Sayyidah Fatimah. Al-munafasah, harus kita kita apa ya? Kita terangkan anak-anak itu harus ada saingan. Saya kalau menyaingi anak saya si Aisyah, saya kasih contoh. Aisyah, itu abang siapa namanya? Abang Mika sama kakak Michelle itu hafal Al-Quran banyak, Masya Allah. Abang Bilal hafal banyak. Ente harus seperti dia. Nah, itu namanya munafasah. Supaya terdorong agar dia ini termotivasi untuk puasa. At-tadrib, kita memberlakukan training puasa. Ayo setengah hari dulu, kalau nggak kuat berapa jam ya. Kalau nggak kuat 1 hari, setengah hari gitu. Ada mutaknib, nggak boleh kita apa ya? Nggak boleh kita mencaci dia, nggak boleh kita memarahi dia kalau dia tidak puasa. Itu cara terbaik. Nah, harus iri kita sama anak-anak yang puasa, orang yang hebat. Di sini kita harus kenalkan kepada anak-anak kita, aku iri. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, tidak diperbolehkan iri hati kecuali orang yang kepada 2 orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran, orang yang sudah hafal Quran. Kita harus iri sama dia. Dia diberikan oleh Allah karunia menjadi ahlullah. Iri nggak? Iri ente. Masya Allah bacaannya bagus, sedangkan saya sudah tua nggak bagus-bagus bacaannya. Ente harus iri. Ya Allah, dia bisa diberikan taufik baca Quran siang malam, 1 hari 1 juz. Saya tidak. Ente harus iri orang semacam ini. Dan juga orang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia bersedekah, menginfakkan di siang hari dan malam. Ente harus iri. Karena beda hasad sama iri kebaikan tuh beda. Hasad itu artinya dia yatamanna al-hasid ayyakuna lahu ma indahul akharin wa ayyazula dzalika anhum. Hasad itu ente iri bagaimana kenikmatan orang itu hilang. Nah, itu enggak baik. Enggak baik. Nauzubillah. Makanya ada surat Al-Falaq ya kan, min syarri hasidin idza hasad. Nauzubillah min syarri hasidin idza hasad, ya kan, aku berlindung dari orang yang dengki, yang ingin menghancurkan kenikmatanku, yang iri kepada kejayaanku. Itu lihat, itu hasad nggak boleh. Tapi lawannya hasad namanya ghibtah. Ghibtah itu ayyatamanna ayyakuna laka misla ma ladayil magbut. Ente pengen seperti yang orang tadi disebutkan Rasulullah. Dia bisa hafal Quran, dia bisa baca bagus, dia bisa baca waktu untuk Al-Quran penuh. Masya Allah, saya iri. Ya Allah, dia bisa infak setiap hari. Dia hanya Allah dan dia saja yang tahu. Dia bisa memberikan harta bagiannya untuk orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Masya Allah. Saya tutup kajian ini dengan sebuah kisah. Ya, boleh ya? 5 menit saja. Ada sahabat Nabi dari Al-Ansor yang bernama Umair. Ini menceritakan antara Ramadan dan surga. Ini adalah lokasi orang-orang sahabat Nabi yang mati gugur wafat syahid di perang Badar di bulan Ramadan. Di sini ada tertera namanya Umair ibnul Hammam. Dari sekian para syahid, para syuhada Ghazwatu Badar, di sini ada Umair ibnul Hammam. Umair ibnul Hammam ini suatu hari beliau adalah orang yang ketika diceritakan oleh Rasulullah SAW, dia sedang makan kurma. Rasulullah datang, wahai para sahabat, antara kalian dengan surga ada di tengah-tengah musuh. Jadi antara surga ma bainakum wa bainal jannah illa haula. Antara surga dengan kalian
terhalang oleh musuh. Jadi kalau ente perang Badar ikut, kemudian ente terbunuh, langsung masuk surga. Ma bainakum wa bainal jannah illa qatu haula. Umair lagi mengunyah kurma. Nyam 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 nyam. Langsung, "Ya Rasulullah, baini wa bainal jannah illa qatu haula." Antara aku dengan surga hanya terhalang dengan pasukan musuh. Kata Rasulullah, "Na'am ya Umair." Apa kata Umair? "Ya Rasulullah, bakhin bakhin." Ya Rasulullah, kurma yang saya unyah ini belum saya habiskan, saya buang. Saya ingin langsung ikut perang dalam perang Badar. Apa yang terjadi? Umair akhirnya tewas. Dia terbunuh di peperangan Badar. Akhirnya dia syahid. Dan kita dihibur oleh Umair. Antara surga dengan Ramadan, ada amal-amal di bulan Ramadan yang harus kita lalui. Ada siam, ada qiyam, ada qiraatul Quran, ada menjaga lisan, wah, ada masya Allah dan ibadah-ibadah yang lain, sedekah, ya. Maka kita harus melakukan dan mengisi Ramadan kita seperti rindunya Umair kepada surga. Antara Ramadan dan surga ada ibadah-ibadah yang Ramadan yang harus kita selesaikan. Begitu tuan-puan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan rohani dan jasmani, menguatkan mental kita menghadapi tamu yang mulia. Sebenarnya kita yang bertamu, bukan Ramadan tamu kita. Kita akan dicuci dosa kita di dalamnya. Kita akan diberikan reward, pahala, bonus, diskon nama Allah, pahala-pahala yang berlimpah di dalamnya. Bukan Ramadan yang datang kepada kita, kita yang datang kepada Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Minggu depan kita akan bahas bagaimana puasa versi Imam Ghazali. Asrar, rahasia-rahasia puasa di dalam kitab Ihya Ulumuddin akan dikupas lebih hebat, lebih lebih menarik kisahnya. Jangan lupa ikuti insyaallah minggu depan ya. Oke, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan. Kalau orang tua kata, "Nak, coba puasa boleh tak?" Ya boleh, tapi kalau ente membahayakan dirinya, ya nggak boleh. Itu aja. Yang mengetahui kadar kita adalah dokter dan kita. Jangan sampai membuat dosa pada diri kita. Sudah kita terangkan kan tadi, syariat itu kepentingan Islam itu dibangun oleh 5 perkara. Ya. Jadi kalau kita mau beragama Islam tapi kita tidak sehat bagaimana? Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim min dzambil azim wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah, segala puji bagimu, kami mengadu, kami meminta, kami memohon. Wa antal musta'an, engkaulah yang tempat kami minta pertolongan. Wa antal mustaghas, wa alaikat tuklan, kami belah kepada engkaulah kami berserah diri. Allahumma lakal hamdu, hamdan sarmadian. Segala puji bagimu yang tidak pernah terputus ya Allah. Segala puji bagimu yang tidak pernah terhenti ya Allah. Engkau layak, maha yang harus kami puji ya Allah. Karuniamu setiap hari, setiap detik selalu tercurahkan kepada kami. Sedangkan dosa kami selalu setiap hari menumpuk dan berkumpul bertambah. Ya Rabbana, ahlan lidzalik. Engkau adalah ahlunya sebagai pemaaf. Maafkan kami, maafkan kesalahan kami, maafkan kelalaian kami, maafkan kesilapan kami, maafkan kesombongan kami ya Allah, maafkan kejahilan kami ya Allah. Ampuni ya Allah taksiruna, kekurangan kami dalam hak-hakmu. Allahumma salli ala abdika wa nabiyika Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azim al-jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam dan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma la tahrimna an ru'yatihi fil jinan. Ya Allah, jangan kau hijab kami, halangi kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad nanti di surga ya Allah. Innana nu'minuna bih, kami beriman kepadanya, kami percaya kepadanya.
fala tahrimna ru'yatahu fil jinan. Ya Rabbana, lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban an ja'altana min ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur Engkau telah jadikan kami sebagai umat Nabi Muhammad. Engkau hadiahkan kami Ramadan. Engkau jadikan kami sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, yang jadikan umat terbaik. Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni para ustadz kami, ampuni para muallim kami, ampuni ya Allah mereka semuanya. Balas ya Allah kebaikan kedua orang tua kami. Balas dengan pahala ya Allah yang berlimpah untuk kedua orang tua kami. Balas kebaikan guru-guru kami. Berikan ya Allah mereka yang telah wafat kubur yang terang, kubur yang bercahaya, kubur yang bagaikan kebun-kebun surga. Angkat derajat mereka ya Allah. Kumpulkan mereka bersama para salihin, para aulia, para siddiqin, para syuhada, wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Rabbana, kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil jannatil firdaus. Ya Allah, masukkan kami semua dalam golongan hamba-hambamu ya Allah, yang Engkau cintai, yang Engkau ridhai, yang mana Engkau mempunyai hamba-hamba yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Mereka mencintaimu dan Engkau mencintai mereka. Mereka meridhoimu dan Engkau meridhoi mereka. Jadikanlah kami sebagai golongan terdalamnya. Jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau jadikan hamba yang soleh. Kami belum soleh ya Rabb, ya Sayyidana, wa ya Maulana, wa ya Allah. Kami belum menjadi hamba yang soleh. Sebagaimana Engkau aslah tas-solihin. Sebagaimana Engkau telah jadikan mereka orang-orang soleh. Jadikan kami ya Allah hari ini ya Allah, hamba-hambamu yang soleh. Hamba-hambamu yang kamu cintai, hamba-hambamu yang engkau ridhai, hamba-hambamu yang kau pandang, hamba-hambamu yang kau perhatikan, hamba-hambamu yang kau beri apa yang mereka minta. Ya Rabbana, ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami dalam keadaan orang-orang yang baik, bersama orang-orang baik. Wafatkan kami dalam keadaan muslim, dalam keadaan yakin, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbana, jadikan anak keturunan kami salihin dan salihat, keturunan yang menyejukkan hati kami, menjadi permata hati kami. Zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina, jadikan istri kami ya Allah, ibu dari anak-anak kami ya Allah, mereka dan keturunan kami ya Allah, qurrata ainin, permata hati bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabbana, jadikan kami ahli Al-Quran, jadikan kami semua ahli Al-Quran, jadikan kami semua ahli Al-Quran, alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban. Berkahi kami di sisa bulan Sya'ban ini ya Allah. Kabulkan permintaan kami di malam mulia yang telah kami lewati, malam nisfu Sya'ban. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabbana. Jaga kami, lindungi kami dari maksiat. Jauhkan kami, anak kami, putra-putri kami dari maksiat. Jauhkan keturunan kami dari maksiat. Jauhkan anak keturunan kami dan kami dari dosa. Lindungi kami ya Allah, agar kami selalu taat dalam ketaatan-Mu. Kami hamba yang lemah. Nahnu du'afa wa antal qawi. Engkau adalah maha kuat. Nahnul fuqara. Kami adalah hamba-hamba yang fakir. Hamba-hamba yang butuh rahmat-Mu. Butuh maaf-Mu. Butuh keberkahan-Mu. Wa antal ghani. Engkau adalah maha kaya. Maha kaya. Antal karim. Antal karim. Antal karim ya Rabb. Engkau maha dermawan. Antal jud. Ya arhamar akramin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Irhamna birahmatika min indik. Tughnina an rahmati kulla man siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Qina adzabannar. Balighna Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Sampaikan umur kami dan orang-orang yang kami cintai di bulan Ramadan. Ya Allah, kami rindu ya Allah akan ampunan-Mu.
Kami rindu ya Allah, ingin hidup kami senang, bahagia, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Halat niyatil qabul wa taysir umur. Bisiril Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana na'budu ya kana nasta'in. Shiratal mustaqim. آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. الله وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عدد طش صحبي. والحمد للإله في البدء والتناهي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى balik maqasidana. Ya Allah, sampaikan hajat-hajat kami dan maksud kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي turja syafa'atuhu. Dia adalah Rasulullah, kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya. Likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Astaudiukumullah. Saya titipkan tuan-tuan para hadirin jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi dari berbagai dosa dan maksiat. Allah lindungi, Allah jauhi keturunannya semuanya, dan Allah pertemukan kita insyaallah di kajian yang akan datang. Biiznillah in ahyanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.